Bab 195. Harold sudah terpana oleh pemandangan di depannya. Dia tahu bahwa Charlie hebat, tetapi dia tidak menyangka bahwa para pengawal dengan pisau bukanlah lawan Charlie. Melihat Charlie yang kejam, kakinya yang ketakutan gemetar. Datang untuk mengambil villa diinstruksikan oleh Nyonya Wilson. Karena dia bermusuhan dengan Charlie, dia berinisiatif meminta Nyonya Wilson untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan Charlie. Namun, dia tidak menyangka bahwa Charlie benar-benar meletakkan semua pengawal dengan pisau, dan dia tidak terluka sama sekali. Apakah Charlie ini masih manusia? Saat ini, Charlie sudah berjalan menuju Harold dengan wajah dingin. Dia harus mengajari pria kasar ini sebuah pelajaran dan membuatnya membayar harga yang menyakitkan. Melihat Charlie berjalan ke arahnya, wajah Harold memucat ketakutan, dan dia berseru, "Kamu tidak bisa membunuhku. Saya adalah putra dari keluarga Wilson. Jika Anda berani menyentuh rambut saya, keluarga Wilson pasti tidak akan membiarkan Anda pergi." Charlie acuh tak acuh dan kejam. Dia berjalan ke Harold selangkah demi selangkah, menarik kerahnya langsung, dan berkata dengan dingin, "Keluarga Wilson yang Anda sebutkan bahkan tidak memiliki rambut yang tidak berakar di mata saya. Claire, Paman, tolong biarkan Charlie berhenti." Dengan tergesa-gesa, Harold memohon kepada Claire dan Jacob dengan panik, sama sekali melupakan penampilan menantang sebelumnya. Claire berkata dengan dingin, "Kamu memiliki apa yang kamu dapatkan hari ini, kamu pantas mendapatkannya." Jacob memandang Claire dan kemudian Harold, berjuang keras. "Tanyakan pada diri Anda, Yakub benar-benar kecewa dengan orang-orang di keluarga Wilson. Meskipun Harold adalah keponakannya, dia tidak peduli dengan kasih sayang keluarga, jadi mengapa dia harus peduli? Tapi bagaimanapun, keluarga Wilson masih memiliki kekuatan. Jika Charlie benar-benar membunuh Harold, dia pasti akan membalas dendam gila dari keluarga Wilson." Memikirkan hal ini, Jacob berkata tanpa daya, "Charlie, beri dia pelajaran." Charlie berpikir sejenak, lalu mengangguk dengan dingin, dan menekan Harold ke tanah. Kerikil itu jatuh langsung ke wajahnya, dan darah tidak bisa berhenti mengalir. "Aku bisa mengampuni hidupmu, tapi kamu telah membuatku kesal. Hukuman mati tidak bisa dihindari, dan dosa yang hidup tidak bisa lepas." Dengan itu, Charlie meninju perut bagian bawahnya. Pukulan ini penuh kekuatan dan langsung mengenai selangkangan Harold. Meskipun Harold hanyalah orang biasa, ia tidak memiliki keterampilan budidaya seni bela diri, tetapi pukulan ini cukup untuk menghancurkan kemampuannya di bidang itu. Mulai sekarang, anak ini akan menjadi orang yang tidak kompeten. Harold hanya merasakan pukulan itu datang saat ini, itu adalah rasa sakit paling menyakitkan di dunia. Biarkan dia berbaring di tanah kesakitan dan berguling, dan dia tidak tahu gejala sisa apa yang akan ditimbulkan oleh pukulan ini padanya. Setelah itu, Charlie segera menelepon keamanan komunitas, menangkap semua orang dan mengirim mereka ke biro, lalu melihat luka-luka Libo. Untungnya, Paman Libo hanya mengalami beberapa luka kulit, tapi itu bukan masalah besar, dan Charlie lega. Namun, Charlie sangat marah pada keluarga Wilson. Karena keluarga Wilson sangat menjijikkan, mereka tidak boleh menyalahkannya sekarang. Mereka sampai di rumah. Jacob duduk di sofa. Noda darah di wajahnya telah diatasi, tapi hidungnya masih biru dan wajahnya bengkak. Ada memar di keningnya. Dia juga kesurupan dan kepalanya pusing. Hari ini, kakak tertua memerintahkan pengawal untuk memukulinya dengan kejam. Dia merasa dingin dan tidak nyaman, dan dia masih marah. Claire menggosokkan obat di dahinya dan berkata, "Ayah, Charlie telah membantumu, jadi jangan menganggapnya terlalu serius." Jacob menghela napas dan berkata, "Aku kedinginan, ibuku, saudaraku, tidak ada dari mereka yang memperlakukanku sebagai milik mereka." Setelah itu, Jacob berkata lagi, "Claire, sekarang mereka telah mengusirmu dari grup Wilson, apa rencanamu selanjutnya?" Bab 196. Claire berkata, "Rencana? Saya akan mencari pekerjaan dulu." Melihat ini, Charlie tidak berbicara, tetapi berjalan ke balkon dan memanggil Solomon. Begitu dia berbicara, Charlie bertanya kepadanya, "Keponakanmu Gerald, apakah ada kontrak pernikahan dengan Wendy?" "Iya." Solomon buru-buru bertanya, "Mr. Wade punya instruksi?" Charlie berkata dengan dingin, "Saya telah putus dengan keluarga Wilson. Jika keluarga kulit putih Anda masih kawin campur dengan keluarga Wilson, itu tidak akan memberi saya kesan yang baik. Jika ada kontradiksi, jangan salahkan saya karena tidak sopan.
Ketika Solomon mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi gugup dan berseru, Mr. Wade, jangan salah paham. Keluarga kulit putih kami sudah lama ingin menyesali pernikahannya. Jika bukan karena Tuan Wade sebagai menantu dari keluarga Wilson, bagaimana kami bisa menikahi wanita seperti Wendy? Jangan khawatir, saya akan mengatur seseorang untuk pergi ke sana dan memberitahu keluarga Wilson untuk membubarkan pertunangan. Charlie mengangguk dan berkata dengan puas, terserah Anda. Solomon buru-buru berkata, Mr. Wade, jangan khawatir, saya akan menantikan segalanya di masa depan keluarga kulit putih saya. Ya. Charlie berkata dengan ringan, oke, lakukan sekarang. Oke, Tuan Wade. Bukankah keluarga Wilson ingin pergi ke keluarga White? Dalam hal ini, biarkan angan-angan mereka menjadi sia-sia. Selanjutnya, Charlie memanggil Doris dari Embran Group. Keluarga Wilson sekarang menjadi anjing jalanan, dan mereka harus berjuang lebih keras. Begitu telepon tersambung, Charlie berkata dengan dingin, Doris, sekarang umumkan kepada publik bahwa Embran Group telah menangguhkan semua kerja sama dengan Wilson Group. Dan akan selalu mengecualikan mereka dari ruang lingkup kerjasama. Doris bertanya dengan heran, Tuan Wade, ini perusahaan dari keluarga nenek muda, apakah mereka melakukan begitu banyak hal yang merugikan Miss Claire? Charlie berkata dengan acuh tak acuh, istri saya telah putus dengan mereka, dan mereka tidak akan ada hubungannya dengan saya dan istri saya di masa depan. Baru setelah itu Doris mengerti, dan langsung berkata, jangan khawatir, Tuan Wade, saya tahu. Saya akan membuat pernyataan. Dengan cara ini, keluarga Wilson benar-benar tamat. Bukankah Lady Wilson kecil sombong? Maka dia tidak akan punya apa-apa. Setelah menutup telepon, Charlie kembali ke ruang tamu dan menatap Jacob. Dia melihat rongga mata Yakub bengkak, dan memar di keningnya semakin parah. Saya khawatir itu tidak akan hilang dalam 1,5 bulan. Dan dia bisa melihat bahwa Jacob tidak hanya mengalami trauma, tapi juga beberapa dampak pada otaknya. Ada sedikit kemacetan di tengkoraknya. Yang terbaik adalah pergi ke rumah sakit untuk kraniotomi untuk menghilangkan gumpalan darah. Jika tidak, seiring waktu, hematoma intrakranial ini akan menjadi bom waktu, dan mungkin suatu saat akan tiba-tiba meletus, dan dapat menyebabkan kematian. Namun, Charlie takut Claire akan panik, dan untuk sementara menyembunyikan masalah ini. Dia berdiri dan berkata, saya akan keluar dan membeli beberapa bahan obat untuk mengobati ayah. Banyak teknik medis dicatat dalam 9 kitab suci surga yang mendalam. Ada resep yang bisa meredakan depresi dan mengaktifkan sirkulasi darah, yang bisa menyembuhkan keadaan ayah mertua. Claire bertanya dengan rasa ingin tahu, jenis bahan obat apa yang bisa dibeli, apakah akan berhasil? Atau haruskah kita pergi ke rumah sakit? Charlie tersenyum sedikit dan berkata, tidak perlu pergi ke rumah sakit. Dokter akan dengan sengaja menakut-nakuti dan membuat keadaan menjadi serius. Ayah akan cemas setelah mendengar ini. Saya punya resep yang sangat efektif untuk memar. Claire mengangguk kemudian. Ketika Charlie membuka pintu kamar, seorang kenalan kebetulan keluar dari pintu. Ternyata itu adalah Qin Gang. Dia mengerutkan kening, menatap Qin Gang dan bertanya, mengapa kamu di sini?